Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang makna surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu memahami makna Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Masih ingatkah kalian tentang identitas surat Al-Ma'un? Kali ini, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Mengenal Surat Al-Ma'un. Simak baik-baik ya. Mari mengenal surat Al-Ma'un 107 nomor suratnya, 7 ayat, jumlah ayatnya, kota Mekah tempat turunnya. Barang yang berguna, itulah artinya, peduli sesama, sayangi semua, taat beribadah, ikhlas beramal, semua bahagia, siap masuk surga. Mari mengenal surat Al-Ma'un 107 nomor suratnya, 7 ayat, jumlah ayatnya, kota Mekah tempat turunnya. Barang yang berguna, itulah artinya, peduli sesama, sayangi semua, taat beribadah, ikhlas beramal, semua bahagia, siap masuk surga. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang makna surat Al-Ma'un. Perhatikan surat Al-Ma'un berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Itulah orang yang menghardik anak yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Orang-orang yang berbuat ria وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.
dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Shadaqallahul azim. Allah mengawali ayat ini dengan sebuah pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Pertanyaan tersebut dimaksudkan supaya umat Islam tidak melalaikan agama atau hari pembalasan. Dalam ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka itulah orang yang menghardik anak yatim." Ayat ini merupakan jawaban dari ayat sebelumnya, bahwa ciri orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan adalah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dan usianya belum balik. Kata yadu'u berarti mendorong dengan keras. Menghardik juga berarti menghina, berlaku sewenang-wenang, membiarkan, menyakiti hatinya, baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini." Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkannya sedikit. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Dawud, dan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad. Orang yang menyayangi anak yatim akan berada begitu dekat dengan Rasulullah di dalam surga. Dalam ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin." Ciri orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan adalah orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kata yahuddu artinya adalah menganjurkan. Kalaupun tidak memiliki apa-apa, seseorang dituntut minimal menjadi orang yang menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Allah menjanjikan pahala yang besar berupa surga kepada orang yang mengasihi fakir dan miskin. Selain itu, kita harus menularkan kebaikan kepada orang lain. Dalam ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah orang yang sholat." Lalu, bagaimanakah ciri-ciri orang yang sholatnya celaka? Allah menjelaskan dalam ayat kelima, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Bagaimanakah kriteria orang yang lalai dalam sholat? Pertama, lalai dari segi waktunya. Orang yang melalaikan sholat dari segi waktunya, dia akan menunda-nunda waktu pelaksanaan sholat. Sholat zuhur ia laksanakan menjelang waktu asar. Sholat subuh ia laksanakan menjelang matahari terbit. Lalai yang kedua, yaitu lalai dari segi syarat dan rukun. Orang yang melalaikan sholat dari segi syarat dan rukunnya, ia akan mudah terlupa melaksanakan syarat atau rukun sholat. Yang ketiga, yaitu lalai dari segi niatnya. Orang yang lalai ini, dia sholat bukan karena diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai yang keempat, yaitu lalai dari segi kehusyuannya. Orang yang lalai dari segi kehusyuan, maka sholatnya akan tergesa-gesa, seperti ayam yang sedang mematuk makanannya. Dia akan sholat dengan sangat cepat tanpa memperhatikan bacaan dan gerakan sholatnya. Jelaslah, orang yang lalai dari keempat kriteria ini, maka dia termasuk orang yang celaka dalam sholatnya. Dalam ayat ke-6, Allah menjelaskan kriteria orang yang celaka selanjutnya, yaitu orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Kata yura'un berasal dari kata ro'a, yang artinya adalah melihat. Karena salah ya, melakukan pekerjaan sambil melihat manusia, sehingga jika tak ada yang melihatnya, melakukan pekerjaan itu. Secara istilah, riya berarti melakukan bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian dan popularitas.
Berikut ini adalah contoh orang yang melakukan perbuatan sholat tetapi bukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia melaksanakan sholat, dia umumkan kepada khalayak ramai tentang perbuatannya tersebut. Maka pahala yang sudah dia kumpulkan akan hilang karena perbuatan riaknya. Maka begitu bahayanya perbuatan riya akan menghapus pahala yang sudah didapatkan oleh orang tersebut. Dalam ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasannya orang yang celaka yaitu orang yang enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Al-ma'un artinya barang yang bermanfaat yang tidak berkurang jika dipinjamkan kepada orang lain. Contoh, meminjamkan buku, peralatan sekolah, mainan, peralatan rumah, dan lain-lain. Dalam beberapa tafsir dikatakan bahwasannya al-ma'un itu bisa berarti zakat atau barang-barang yang bisa dipinjamkan kepada sanak saudara, tetangga, dan lain-lain. Celakalah bagi orang yang beribadah dengan baik tetapi tidak berbuat baik kepada sesama manusia, enggan berbagi dan enggan menolong sesama. Agar kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama dan orang yang celaka, maka kita perlu menolong sesama manusia. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya pun harus baik. Hikmah yang dapat dipelajari dari surat Al-Ma'un yaitu: pertama, kita perlu mencintai dan menyayangi anak yatim. Kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Tiga, menunaikan sholat tepat waktu. Keempat, hindari perbuatan riya. Dan yang kelima, memberi bantuan kepada orang lain. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat agar ibu mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak di rumah. Mari kita mengerjakan latihan berikut ini.